to God! Come on! Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama kembali untuk diberkati, dipulihkan oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami datang untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Kami buka hati, kami percaya hari ini Tuhan bersama kami. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik, mencari Allah. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Saudara-saudara sekalian, kalau seorang anak pada saat dewasa mencari orang tuanya, bapak ibunya, apa motivasinya? Apa tujuannya? Pasti hanya satu. Bagaimana anak ini bisa menyenangkan orang tuanya, menyenangkan bapaknya. Saudara-saudara, selama ini kalau kita bisa melihat bagaimana dalam kisah Alkitab ada beberapa tokoh atau murid-murid atau orang-orang pengikut Yesus yang mencari Tuhan, tapi bukan tujuannya menyenangkan Tuhan. Kita ambil contoh misalnya, ketika ada banyak orang di mana ada Yesus, mereka di situ berkumpul. Di mana ada Yesus, di situ mereka datang. Dan satu saat ketika mencari Yesus tidak ada, mereka berusaha mencari, dan ketika ketemu dengan Yesus, orang banyak ini mereka berkata kepada Tuhan, kami sudah mencari Tuhan kemana-mana, rupanya Tuhan ada di sini. Apa kata Yesus? Kalian mencari aku bukan karena tanda-tanda ajaib, tapi engkau mencari aku karena engkau kenyang dengan roti. Artinya apa? Tujuannya mencari Yesus hanya untuk roti, berkat. Tujuannya mencari Tuhan Yesus hanya apa? Jabatan. Tujuan mencari Yesus kalau anak muda, jodoh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita rubah mindset cara berpikir kita. Hanya kanak-kanak kecil yang mencari orang tuanya, tangannya seperti ini. Ciri anak yang mencari orang tuanya, ingin menyenangkan hatinya, kalau dia sudah dewasa. Nah, sekarang kita introspeksi. Selama ini gimana? Kita memberikan sebuah contoh, misalnya Sadrak, Mesak, Abednego. Pada saat mereka ditangkap karena tidak menyembah patung dari Raja Babel, mereka itu saudara ditangkap dan dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali panasnya dari rata-rata. Sudah tahu ketika mereka diperhadap, bahkan mereka diberi kesempatan kan sebetulnya. Oke, kita nggak akan menghukum kalian kalau kalian mau menyembah patung. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka bilang gini, Allah yang kami puja, kami sembah sanggup menolong kami. Tapi kalau tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung dewa Tuhan. Artinya
dia tetap ingin belajar menyenangkan Tuhan. Situasi kondisi yang serba sulit, Sadrak, Mesak, Abednego tidak cari aman. Dia nggak bilang, Tuhan tolong kami dong. Jadi mencari Tuhan hanya untuk minta tolong doang. Tapi justru situasi sulit mereka nggak cari aman. Mereka cari Tuhan, belajar menyenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup tolong. Tapi kalau misalnya nggak tolong, kami belajar menyenangkan hatimu. Kami siap menerima situasi kondisi yang kami alami. Temannya Sadrak, Mesak, Abednego siapa? Daniel. Ketika ada pengumuman bahwa selama 30 hari mereka nggak boleh berdoa, justru Daniel tetap tekun dalam doa. Tujuannya cuma satu, menyenangkan Tuhan. Bahwa Tuhanlah sumber kehidupan yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan ketika kemudian ditangkap, dan ketika dia akan masuk ke lubang singa, Daniel pun siap. Dan saat dia dimasukkan ke lubang singa, Daniel berdoa untuk juga apa? Mencari Tuhan, menyenangkan hatinya. Kalau Tuhan izinkan, ada perkara ajaib. Kalau Tuhan tidak izinkan, artinya Tuhan tidak menolong. Daniel nggak cari aman, dia siap untuk masuk di dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan dia. Tapi bisa jadi itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam menyenangkan Tuhan. Hari-hari ini tentu ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu mencari Tuhan, tapi tujuannya tidak menyenangkan Tuhan. Nah, itu sifat kanak-kanakan, hanya minta. Mereka minta jodoh tanpa tahu siapa yang kasih jodoh. Seharusnya minta kepada Tuhan. Minta berkat jabatan tanpa dia tahu. Seharusnya lagi mencari yang memberikan berkat itu, memberikan mujizat itu, Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kerajaan pasti ada rajanya. Jangan cari kerajaannya, cari raja yang punya kerajaan itu, beserta dan kebenarannya dengan cara yang benar. Jangan menghalalkan segala cara. Maka segalanya nggak perlu kita tanda tanya, tanda seru, itu sebuah jawaban. Itu sebabnya mari pada hari ini, siapapun saudara, situasi kondisi yang sulit kita sedang alami, kita terus belajar menyenangkan Tuhan, mencari hadiratnya, supaya itu memberikan kita hikmah bagaimana kita menjalani hidup ini bersama Tuhan. Tentunya kita punya tujuan hanya satu, menyenangkan Tuhan melalui kita mencari Dia. Bisa lewat doa-doa kita, bisa juga ketika kita membaca Alkitab. Di situ Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana menjalani situasi kondisi yang sedang sulit ini. Saya percaya bersama Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Karena apa? Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Berbagai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih Engkau telah memberikan kepada kami pemahaman bahwa ketika kami mencari Engkau, kami perlu belajar menyenangkan Engkau. Karena Engkau gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kamilah yang sering meninggalkan ajaran-Mu, melupakan kasih karunia. Ampun dosa kami, beri kami kesempatan untuk kami selalu belajar menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Dan kini sedang jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan surah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Immanuel. Amin.